Jihad yuk! Eits, jangan kaget dulu Sobat Santri. Mimin gak mau ngajak Sobat Santri perang ke Ukraina atau ke Rusia kok. Terus maksudnya, jihad gimana sih? Yuk simak sampai akhir, jangan lupa like, komen, subscribe, dan hidupkan loncengnya biar selalu update Santripedia. Jadi gini Sobat Santri, perkembangan teknologi yang semakin hari semakin tak terkendali menuntut kita sebagai umat Islam, terutama santri ini, untuk tetap berada di dalam garis dalam memperjuangkan kebenaran dan menghalau kemungkaran. Nah, di tengah kecanggihan teknologi seperti sekarang ini, kita harus mampu beradaptasi, menyesuaikan diri tanpa harus kehilangan eksistensi diri sebagai santri. Terus gimana caranya? Sebelum kita ulas caranya, yuk kenali arti jihad itu sendiri. Menurut Syekh Said Ramadan Al-Buaiti, amma ma'nal jihadi fahuwa badlul juhdi fi sabili i'la'i kalimatillah wa iqamatil mujtama'il islamiyah. Makna jihad adalah mengerahkan segala kemampuan untuk menegakkan agama Allah dan membentuk masyarakat yang islami. Syekh Wahbah Zuhaili juga berpendapat dalam kitabnya Fiqhul Islam wa Adilatuhu bahwa pemahaman jihad yang paling tepat dan sesuai dengan syariat adalah mencurahkan tenaga dan daya upaya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan raga, harta maupun dengan lisan. Nah, itu dia Sobat Santri, definisi jihad menurut ulama. Terus gimana cara jihad dengan teknologi yang tak bisa lepas dari kehidupan manusia sekarang? Yuk kita bahas 5 cara jihad di sosial media. Pertama, manfaatkan sosial media menyebarkan kebaikan. Siapa sih yang gak buka sosial media setiap hari? Dari Instagram, Facebook, YouTube, dan WhatsApp. Sepertinya kita sepakat kalau setiap hari kita buka sosial media. Benar nggak? Dan tentu kita tidak bisa melarang orang lain untuk lepas dari yang namanya sosial media. Nah, alangkah lebih baiknya jika kita manfaatkan sosial media untuk berjihad. Jahidu bijarikum, berjihadlah dengan jari kalian. Itulah sepenggal kalimat yang disampaikan Gus Irfan, pengasuh Pondok Pesantren El Madani, Banyumas, Jawa Tengah di kanal NU Online. Murabbi Ruhina, Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, dalam satu kesempatan pernah menyerukan agar umat Islam, terutama santri, berjihad di sosial media dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman dan akhlakul karimah untuk mengimbangi media-media mainstream yang tersebar luas. Dari pendapat barusan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menguatkan dengan firman-Nya, Surah Al-Imran ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh dan berbuat kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kedua, tidak menghina, menjelek-jelekan, atau menyebarluaskan aib orang lain. Tentu ya Sobat Santri, manusia memang gak ada yang sempurna. Pasti punya kekurangan dan pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, meskipun kita bisa mengukur karakter seseorang dan mengetahui aibnya, kita tidak boleh mengeksposnya di sosial media, apalagi saling mengejek di sosial media. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain.
karena bisa jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Sudah tahu kan? Yuk tobat sobat santri. Ketiga, tidak menyebarkan berita bohong atau hoax di sosial media. Nah ini nih, sekarang banyak banget berita-berita yang hoax atau bohong. Yang pasti fenomena itu karena kecanggihan teknologi. Pidato seorang ulama yang dipotong-potong, video-video yang tidak jelas sumbernya dan keabsahannya. Sobat santri perlu hati-hati dalam menyebarkan berita. Jangan sampai kita menyebarkan berita hoax. Karena Al-Quran sudah memperingatkan kita dalam surah An-Nur ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya, sungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang sangat keji itu atau berita hoax tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Keempat, cek and recheck dulu ya. Nah, agar kita tidak terjebak ke kaum yang suka menyebarkan berita bohong atau hoax, alangkah lebih baiknya kita cek dan recheck dulu. Apa sih maksudnya cek dan recheck? Maksudnya kita harus klarifikasi dulu, tabayun dulu dengan mencari tahu dulu apakah info yang kita dapatkan dari sosial media, baik di grup atau japri, benar adanya. Hal ini pun sudah diingatkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatannya itu. Ingat ya sobat santri, saring sebelum sharing, sebelum kita menyesal. Karena penyesalan ada di belakang, kalau di depan namanya pendaftaran. Kelima, meninggalkan perkara yang gak penting. Sobat santri sudah tahu lah ya, kalau kita buka sosial media, terutama bagi sohibul TikTok nih, di sana banyak tontonan-tontonan yang jauh dari kata manfaat. Dari cewek-cewek seksi sampai orang tajir yang suka flexing. Algoritma sosial media secara umum akan menyarankan video-video atau postingan yang pernah kita lihat dan yang kita ikuti. Sebenarnya masih banyak kok akun-akun yang positif, ceramah-ceramah ulama seperti Gus Baha, Ustadz Abdul Somad, dan ulama yang lain yang bisa kita ikuti. Hebatnya di sosial media ketika kita sering nonton video-video positif, maka yang akan disarankan sosial media hal yang positif juga. Begitupun sebaliknya sobat santri. Nah, biar kita gak terjebak ke konten-konten yang negatif kalau muncul di beranda sosial media, kita berhenti mengikutinya. Biar konten yang muncul di beranda kita konten-konten yang positif. Hal ini juga pernah disabdakan Rasulullah SAW dalam hadis Imam Tirmidzi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebaik-baik keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Itu dia sobat santri, 5 cara berjihad di sosial media. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.